Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Capri? Ketemu lagi sama Capricorn. Oke, lor, ini readingan Desember ya. Kita akan coba lihat energi kamu di bulan ini bagaimana. Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana? Sedulur yang hadir nih, daerah mana nih? Monggo. Lagi musim hujan juga nggak daerahmu? Capri. Gimana, Capri? Capri, sehat ya? Sehat walafiat, semangat ya, semangat semangat. Ya, walaupun hidup penuh dengan ketidakpastian, kita harus selalu semangat, Capricorn. Aku juga penasaran bagaimana dengan energi Capricorn bulan ini ya. Kita akan kupas bareng-bareng. Oke. Wah, 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 wah. Hehehe. Tumben. Ada apa? Kok beda? Bentar ya. Dari perjalananku ngereading energi zodiak ini sampai ketemu ke bagian Capri, ini ada dua zodiak ya yang lagi naik daun nih. Kemarin aku dapetnya di Cancer dan ini yang kedua di Capri nih. Wah, keren keren keren. Tapi sebelum posisi Capri itu naik daun atau energi Capri itu bisa semantap itu, perjalanan Capri memang luar biasa. Amazing, pakai banget. Ya tah? Oke. Eh, Oke, jadi ini akan mungkin bulan ini akan jadi saksi di mana kebangkitan kamu. Kamu akan bangkit kembali ya dari perjalanan kamu yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan duri, penuh dengan air mata. Ya, nggak tahu sudah berlangsung beberapa tahun ini untuk kamu yang ngerasa, wow, hidupku luar biasa ya. Cobaannya, ujiannya, lelahnya luar biasa. Begitu banyak air mata yang menetes, begitu banyak pengorbanan kamu, ya begitu banyak energi kamu yang keluar. Nah, aku ngerasa ini, ya semoga ini energi kamu, Capri, dari Desember ini, insya Allah semoga sampai ke 2026 akan terus naik ya, secara perjalanan. Aku nggak tahu dari sisi mana yang akan naik. Di sini ada tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya apa ya? Setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengartikan suatu kebahagiaan itu. Di sini juga ada kebangkitan finansial, kebangkitan spiritual. Ya nggak tahu nih dari di sisi mana kamu nanti akan bangkit ya. Ada juga kesadaran di sini, kebangkitan kesadaran. Ya bagian dari spiritual tadi. Cuman aku ngerasa dari Capricorn bulan ini banyak mulai terasa perubahan demi perubahan di ini sampai ke 2026. Nanti kita lihat lagi ya di tahun depan bagaimana energinya. Cuman kalau firasatku nih ini sampai ke 2026 sih. Tapi ya itu tadi yang perlu diperhatikan, walaupun aku ngerasa banyak energi positif untuk Capri, tapi jangan lupa namanya kita hidup tidak akan setiap hari itu mulus, no. Tidak akan lancar terus setiap hari, enggak. Itu hanya keinginan otak aja yang kayak gitu. Tapi realita alam pasti ada baik, ada juga nggak baik, ada seneng, ada juga nggak seneng. Itu nggak bisa kita hindari, ya. Tapi bedanya, aku ngerasa lebih banyak sisi positif gitu loh dari Capricorn itu sendiri. Oke, jujur sih aura kamu lagi naik ya. Selagi bulan ini banyak Capri ini lagi semangat banget ya dalam kehidupannya. Hmm,
Kemudian aku akan bahas dulu untuk masalah keuangan. Sebenarnya rezeki kamu bagus banget bulan ini, enak ya. Kelancaran itu jauh terasa lah, pokoknya terasa ya. Ya semoga kamu bisa ngerasain sih, semoga kamu bisa ngeh gitu. Tapi dengan catatan ya, orang-orang yang bisa merasakan kelancaran bulan ini hanyalah orang-orang yang mampu bersyukur gitu. Dan tidak pernah lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil, rezeki-rezeki kecil, karena sesuatu yang besar itu selalu berawal dari kecil. Cuman di sini akan ada yang buta, akan ada yang merasa lah kok rezekiku seret, kok hidupku susah, kok banyak masalah, banyak cobaan. Ya mungkin bisa jadi terlalu mengabaikan hal-hal kecil di sekitar, rezeki-rezeki kecil itu, karena berburu yang besar terus, sehingga lupa dengan yang kecil. Dikasih yang kecil, nggak mau, maunya yang besar. Kan ada tuh orang-orang kayak gitu ya. Ya semoga bukan Kapri lah ya. Oke, di sini untuk masalah keuangan, kerezekian, aku ngerasa lebih baik lah daripada bulan kemarin ya. Di November sebenarnya cukup bagus juga, cuman ya gimana ya, nggak terlalu signifikan sih. Cuman bulan ini lebih 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 terasa lah perbandingannya gitu. Ya kalau kamu bisa ingat bulan kemarin, ya kamu perbandingan bulan ini jauh lebih baik lah daripada yang kemarin gitu loh. Oke, tuh dari sisi keuangan di sini ada juga yang akan naik rezekinya, keuangannya, tapi ada kelemahan juga di sini lur gitu. Ada sisi negatif yang perlu diperhatikan ya. Eh, aku ngerasa bulan ini Kapri akan banyak nolong orang atau ngebantu ya. Dalam segi ekonomi, dalam segi finansial. Karena aku ngerasa banyak juga nih orang-orang di sekitar Kapri yang lagi butuh duit gitu. Tapi ya balik ke kamu lagi sih ya sebenarnya. Yang penting hati-hati aja karena ingat tidak semua orang bisa kita bantu, tidak semua orang bisa kita tolong. Ya kamu harus pinter-pinter melihatnya lah gitu loh. Jangan sampai kebaikan kamu malah dimanfaatin orang. Itu yang jadi tanda tanyanya. Itu yang harus jadi warning kerasnya di situ ya Kapri ya. Karena ya tahu sendiri sekeras-kerasnya Kapri, kadang perasaan Kapri itu memang nggak bisaan sih gitu. Kapri kan orangnya independen ya. Kapri itu kan orangnya nggak bisa diatur. Tapi bukan berarti Kapri nggak ngerti aturan gitu. Memang Kapri itu maunya bebas. Ya, independen banget orangnya. Kayak gitu. Jadi ya balik ke kamu ya, karena di sini aku ngerasa ada beberapa orang, ya nanti kamu amati ya semoga nggak ada lah ya. Cuman ada nanti yang akan butuh bantuan kamu di sini. Dia mau minjem duit kamu sepertinya. Aku nggak tahu sih untuk kebutuhan apa, cuman ada nanti datang ke kamu gitu. Tapi balik ke kamu lagi, ya kalau kamu memang nggak ada ya jangan kamu paksa. Jangan sampai perasaan kamu malah jadi keliru gitu. Dalam arti misalkan nih kan, misalkan contohnya ya, ada orang butuh gitu. Entah itu saudaramu, entah itu mungkin siapa gitu kan. Kamu nih lagi nggak punya, tapi karena kamu kasihan, karena kamu inget dulu itu kamu pernah dibantu orang misalkan, kamu pernah ngerasa nggak punya gitu, ya sehingga kamu punya welas asih yang tinggi. Yaudahlah kamu korbankan diri kamu meminjam uang orang lain untuk kamu kasih ke dia. Enggak itu bunuh diri sama dengan gitu loh ya. Ya lu boleh baik sama orang tapi lu harus ngerti juga gitu. Maksudnya jangan sampailah dirimu dikorbankan gitu loh. Ya tidak semua kapri itu nggak semuanya kayak gitu. Cuman ada yang kayak gitu gitu loh. Ya di hati-hati aja sih menurutku gitu. Jangan jangan korbankan dirimu lah gitu. Ya. Ya kalau ada ya kasih, nggak ada ya sudah gitu loh ya. Lanjut. Hmm, kemudian bulan ini eh dari Capricorn sendiri, dari orang-orang Capri, ini pembawaannya beda ya. Kalau aku sering reading Capri ya, inget nggak beberapa bulan lalu tuh, dimana sering tak gas ya. Ya kalau memang keliru ya tak kasih tahu gitu. Kalau salah ya tak salahin gitu kan. Saya nggak peduli tuh. Kalau bener ya tak benerin gitu kan. Kan biasanya emosinya ya kan, emosinya, overthinkingnya, pokoknya hal-hal negatif tuh banyak lah. Cuman bulannya aku ngerasa beda. Capri pembawaannya lebih tenang ya. Ya beda lah, aku ngerasa sesuatu yang beda banget dalam dirimu. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Kemudian semringah gitu. Ya, Capri itu lebih lebih semringah lagi, lebih tenang di sini ya. Hmm, kayak pengen berpetualang ya bulan ini ya. Mungkin jalan-jalan
atau bepergian kemana gitu? Ada yang punya plan kayak gitu? Udah ikutin aja hatimu, ikutin dirimu, ikutin hatimu. Pokoknya yang seru, yang asik, yang membahagiakan, selama itu positif, ikutin saja. Nikmati segala momen baik dalam hidupmu. Kenapa? Karena baik itu tidak selalu datang, kebahagiaan itu tidak selalu datang. Ada kalanya sesuatu yang tidak bahagia itu juga datang gitu. Jadi ketika kamu merasakan kebahagiaan, apapun syukuri, nikmati, ya gitu loh. Oke. Nah, di sini aku ngerasa lagi ada petunjuk lagi, ada clue lagi untuk Capri. Ini vice versa, bisa Capri, bisa seseorang yang sudah lalu ya. Ini ada yang sedang rindu banget, ada yang kangen banget ya. Mungkin seseorang ini bisa datang dan mau serius sama kamu gitu. Tapi ya kamu coba untuk amati ulang ya, nanti coba untuk pahami lagi kayak gitu. Ada yang mau balikan ya di bulan ini ya. Siapa ya? Oke. Kemudian di sini Capri ke depannya, ya balik ke kamu lagi ya. Kalau kamu ngerasa rindu dengan seseorang, ya cepat hubungin aja. Kalau itu saudara, ya karena di sini kerinduan ini tidak selalu tentang asmara, enggak. Bisa juga tentang keluarga kamu, saudara kamu, gitu. Coba deh untuk hubungin mereka ya. Tolong deh, hubungin saudaramu, keluargamu, ya. Untuk yang masih punya saudara, masih punya keluarga, masih punya orang tua, tolong kabarin mereka, hubungi mereka, kasih kabar, gitu. Aku nggak tahu nih ada momen apa ya. Cuman aku ngerasa ada momen yang seru, yang asik, yang membahagiakan. Mungkin akan ada momen perkumpulan keluarga di sini, gitu. Mungkin ada saudaramu yang mau hajatan gitu. Nah, bisa jadi, ya kan? Coba deh untuk kabari mereka ya. Kayak gitu. Kemudian di sini aku bahas dulu untuk masalah karir ya, Kapri. Hmm, ada keterbalikan ya di sini loh. Artinya untuk orang yang zalim sama kamu, ini lagi gelabakan merekanya. Gitu. Mungkin ada kemarin yang nggak tahu lah kapan ya, ini kembali ke kamu lagi. Kalau kamu ngerasa beberapa bulan atau di tahun ini ada yang berusaha jatuhin kamu dengan berbagai cara ya. Dia sekarang mereka lagi sakit mereka, lagi kasihan. Kemudian situasi dalam segi karir banyak sisi positif ya di sini aku ngerasa. Tapi balik ke kamu lagi, kembali ke cara kamu memandang sebenarnya. Kalau aku ngerasa energinya banyak positifnya gitu. Eh karena aura Capri lagi naik di sini, ya semoga banyak job yang mampirnya ke kamu ya Capri ya. Karena energi kamu lagi semangat banget, lagi oke banget di sini. Dan juga di sini ada peluang ataupun kabar. Ini positif sih tentang karir ya. Bisa apapun itu. Bisa kabar bonus, dapat bonus gitu, promosi, jabatan, atau pindah tempat kerja yang lebih atau yang mungkin kamu sukai gitu. Ada kenaikan jabatan juga di sini gitu. Ada peluang atau ada tanggung jawab baru untuk Capri. Kayak gitu. Tanggung jawab ini lebih ke positif sih. Kalau kamu mampu menjalaninya ya kamu bisa bisa banget dapat peluang untuk kenaikan jabatan sendiri atau naik kelas lah dalam segi karir ya, Capri. Tapi di sisi lain juga ada yang nanti mungkin akan nanya sama kamu atau minta bantuan kamu untuk dicarikan kerja ya. Kayak gitu. Oke. Oke, kemudian di sini, ntar ya. Capri aku ngerasa ada orang mau minta maaf. Siapa ya? Ada orang yang mau deket sama kamu, mau ketemu kamu di sini. Dia mau jelaskan sesuatu ya. Dia mau ngomong sesuatu. Ya ini tidak semua dari Capri, hanya beberapa aja. Aku ngerasa. Eh, aku nggak tahu apa yang dia omongkan apa, nggak tahu. Cuman dia kayak mau jelaskan gitu loh. Ada sesuatu yang dia jelaskan di sini. Hmm. Ya ujung-ujungnya mau balikan dan juga mau minta maaf gitu loh. Gitu ya.
Oke, Capri, nanti di pertengahan bulan tanggal 15, sorry, bentar. Ini dari tanggal 13 sampai ke 19 atau 20 ya. Nanti amati ya rentan waktu itu. Kalau kamu ngerasa diabaikan, dicuekin, nggak dihargai, ya, atau hal-hal lain lah, atau mungkin disudutkan, atau mungkin fitnah. Kalau fitnah harus kamu lawan ya. Selain dari itu, saranku ya, Capri, udah deh, jangan terlalu jangan terlalu kamu pikirin gitu loh, ya, cuekin aja, cuekin aja. Karena ya bulan ini memang Capri lagi jadi sorotan sih, gitu. Kamu lagi jadi sorotan orang-orang di sekitar kamu, gitu. Karena ya memang aura Capri lagi bagus, rezekinya juga lagi oke. Ya di mata mereka ya kamu lagi megang duit gitu. Makanya tadi saya dapat clue-nya ada yang mau minjem duitmu lah. Mungkin kamu akan bantu orang lah gitu kan. Karena memang pandangan mereka ke kamunya gitu. Orang-orang sekitar tuh mandang kamu tuh, oh Capri lagi banyak duit nih. Cuman aku nggak tahu ya kondisi kamu gimana aslinya. Cuman aku coba sampaikan energi dari sekeliling aja. Orang-orang sekitar kamu tuh mandang kamu tuh gitu. Ya satu, dan juga memang ada yang iri sama kamu di sini. Karena mereka tidak mau kamu itu lebih unggul dari mereka. Kayak gitu, ya. Dan juga di sini hati-hati ya dengan circle atau orang-orang sekitar kamu juga. Aku ngerasa bulan ini tuh ada orang yang datang ke kamu atau mencoba ngakrab kamu, coba ngebaikin kamu, tapi ada maunya di situ. Jadi apa ya? Aku ngerasa ibaratnya ya ada gula ada semut lah. Karena ya mereka datang itu karena ada maunya doang gitu. Cuman ketika kamu drop-dropan beberapa bulan kemarin, coba mereka ngilang, ya kan? Mereka tutup mata, mereka buta, pura-pura nggak ngelihat mereka. Nah sekarang kebalik, gitu. Mereka banyak pengen minta kamu bantu dia. Ada beberapa orang minta kamu bantu di sini. Cuman ya balik ke kamu lagi sih sebenarnya. Ya, kalau kemarin kamu diabaikan, dicuekin, kamu nggak dipeduliin, ya sekarang ya gimana ya? Kamu fokus ke dirimu aja sih gitu. Ya, karena orang-orang yang tidak peduli sama kamu, ya kamu nggak perlu peduli sama mereka. Karena itu bukan tugasmu lagi. Ya, gitu. Oke, Capri yang single, yang mau deket sama kamu banyak di sini. Ada orang baru, ada orang lama ya. Itu. Ini vice versa, artinya bisa jadi kamu yang akan deket sama seseorang atau seseorang yang akan deket sama kamu. Orang baru, orang lama. Dan juga memang ada yang sedang rindu dengan seseorang di sini. Kamu mikirin dia, dia juga mikirin kamu. Pengen ketemu, tapi ada belenggu, ada pembatas. Ada sesuatu yang apa ya? Pengen ketemu tapi kayak susah gitu loh. Hmm, Ntar ya. Eh, ya coba gini sih. Kalau misalkan nih bulan ini kamu kepikiran seseorang, kangen sama orang, kamu doain aja. Ya, kamu kirim doa ke dia saja. Udah. Ya, kalaupun ada penghambat, kalaupun memang semesta ini berkehendak, kamu pasti akan ketemu dengan dia. Gitu. Kamu akan komunikasi lagi sama dia. Oke, dan kemudian di sini ada hubungan yang akan aktif lagi. Ya, mungkin beberapa waktu kemarin lagi off, ya on off kan gitu kan hubungannya. Nah, ini akan aktif lagi dan ada pembicaraan ke hal-hal yang serius ya. Gitu. Capricorn yang single, kamu cukup selektif sih sebenarnya bulan ini ya. Kemudian gini ya Capri, nanti nih tak kasih clue yang kamu yang single-single ya. Kalau kamu dideketin seseorang atau mungkin orang yang lagi deket sama kamu, kalau dia ada bahas tentang pernikahan lah, yang masa depan lah,
dia mau ngajakmu nikah lah, mau ngajak serius, tolong kamu coba telusurin dulu deh. Jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru seneng dulu nih, gitu. Kenapa? Ya logikanya, apakah ketika kamu nikah sama dia, setelah itu sudah, gitu. Yang perlu kita pikirkan setelah kamu nikah sama dia, apa yang akan terjadi, bagaimana, gitu loh. Ya, karena aku ngerasa ada sesuatu yang ditutupi di sini. Aku nggak tahu apa ya. Makanya perlu kamu gali. Ya, bisa jadi eh, dia ini pernah mencampakkan orang, atau ada orang yang pernah dia gantung hubungannya, atau ada hubungan dia ini belum selesai dengan pasangan dia yang lalu gitu loh. Nah, ya dia ngomongnya ya pasti single lah gitu kan. Ngomongnya pasti ya gitulah. Makanya di sini jangan jangan gampang terlena ya nanti ya. Pokoknya jangan seneng dulu deh kalau orang yang lagi deket sama kamu tuh tiba-tiba ngomong nikah-nikahan kayak gitulah ya. Kamu perlu gali dulu nih, kamu perlu pelajarin lagi sifat-sifatnya gitu loh. Ya, karena ketika kamu selesai nikah, setelah itu akan ada tantangan hidup baru. Nah, kalau kamu nggak begitu kenal dengan calon pasangan kamu ya, kamu akan gelabakan nanti dalam proses pernikahan, di dalam perjalanan pernikahan itu maksudnya. Kayak gitu, ya. Lanjut. Eh, oke. Untuk hubungan Capricorn di bulan ini sebenarnya cukup kuat ya. Hubungan Capricorn bulan ini cukup kuat. Tapi ya pola on off tuh masih kerasa. Tapi nggak banyak lah. Ada on off-nya tapi nggak banyak. Lebih banyak ke momen apa ya, momen happy di sini. Dan juga Capri yang sudah punya pasangan yang belum nikah, ini akan ada pembahasan ke pernikahan sebenarnya. Tapi hmm, masih ada trauma. Ya, ada masih ada keraguan, masih ada ketakutan di sini dari salah satunya ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu di sini. Gitu. Makanya coba nanti diobrolin baik-baik kenapa dia belum mau ya, tapi jangan overthinking dulu. Lebih baik kamu bicarakan baik-baik di sini hubungan kamu dan dia gitu. Oke. Hmm, Bentar ya. Di sisi lain aku ngerasa ada Capricorn yang ingin bebas, yang ingin keluar dari suatu hubungan. Aku ngerasa kamu kayak capek di sini dengan polanya dia gitu, yaitu tentang perselingkuhan ya. Dia pernah selingkuh, ketahuan, kamu maafin, ngulang lagi, dan bulan ini ada hal itu. Tapi ketahuan lagi sama kamunya. Jadi kamu kayak mau bebas di situ, ya. Apapun yang kubahas di sini menyesuaikan lo ya, situasi masing-masing. Karena tidak semua Capri kayak gitu. Karena ini sifatnya general juga readingannya. Oke, cuman secara semua Capri, aku ngerasa ada momen yang akan membuat kamu happy dan bahagia dengan seseorang di sini. Aku nggak tahu apa momennya, cuman ya kamu tunggu aja lah nantinya ya, gitu. Dan saya mundur sedikit di sini untuk Capri yang single. Ada di antara kamu yang akan menjalin hubungan dengan seseorang. Ada hubungan baru di sini. Ya, semoga kamu langgeng sama dia deh. Gitu, Capri. Ya. Hmm. Kemudian di sisi lain lagi, di dalam suatu hubungan, di sini eh, ada seseorang ini, dia ada, tapi hatinya entah kemana. Dia bersama kamu, tapi batin atau hatinya dia ini keinget mantannya terus nih. Mungkin kamu tahu, tapi tidak semua Capri ya. Ingat ya, menyesuaikan loh ya. Saya coba gue pasal satu-satu di sini ya. Ya, seseorang ini dia sedang ingat sama mantannya. Nggak tahu nih kepikiran mantannya. Dia pengen ketemu sama mantannya, pengen balikan sama mantannya. Tapi anehnya, kenapa dia nggak mau mutusin kamu? Itu yang aneh gitu. Mungkin sifat dia memang suka ngegantung orang lagi ya. Bisa jadi tentang sifatnya dia. Mungkin sifat dia begitu gitu. Kalau kamu menemukan suatu bukti, kalau kamu memang merasa bahwa dia tuh sudah nggak suka sama kamu atau dia lebih memilih mantan dia yang dulu daripada kamu, ya lebih baik kamu lepaskan lah. Gak usah kamu tahan-tahan ya.
nggak ada gunanya juga. Kamu sendiri akan capek nantinya. Gitu ya. Kemudian saya mundur lagi di sini. Untuk yang lagi LDRan, sebenarnya dalam hati kalian berdua tuh pengen banget ketemu. Ya, ada momen pengen ketemu lah di sini. Ya semoga bisa ketemu ya. Semoga bisa ketemu gitu. Lagi rindu banget nih, lagi kangen-kangenan ya. Ya gitu. Cuman untuk yang lagi LDRan, tolong jangan terlalu overthinking ya di sini. Jangan terlalu cemburu juga ya, saranku. Karena ya gitulah ujiannya kalau lagi LDRan tuh banyak ujiannya. Tapi ya gitu. Walaupun mungkin secara lisan kalian sering berantem, hati kalian tuh masih kuat di sini. Gue ngerasanya. Ya semoga lah pertemuannya bisa cepat terlaksana ya. Amin. Ya Rabbal Alamin, Lur. Oke. Ntar ya. Tak minum dulu deh. Haus ternyata. Oke, lanjut lagi di sini Kapri. Ada godaan di sini untuk Kapri ya di sini, yaitu godaan dari di luar hubungan ya, di luar hubungan. Artinya ini bisa godaan dari lingkungan keluarga. Ini yang sudah nikah ya, tapi tidak semua. Aku ngerasa ada beberapa orang itu kayak lagi ngamatin kamu dan nyalahin kamu, seakan-akan kamulah yang salah gitu. Padahal kamu tahu bahwa ternyata pasanganmu lah yang salah, tapi pihak lain itu menilainya kamu yang salah gitu. Jadi pihak lainnya atau keluarga yang lain ini melihat pasangan kamu ini seakan-akan dia tuh paling benar gitu loh. Karena ada karakter dia di mana dia itu bisa bertopeng di depan para saudara-saudara kalian, kamu maksudnya. Gitu. Dia bisa kelihatan bijaksana banget, bisa kelihatan baik banget, tapi sifat aslinya cuman kamu yang tahu. Kayak gitu. Oke. Kemudian di sini memang ada yang ikut campur dalam hubungan Capricorn di bulan ini ya. Gitu. Ini bisa tentang isu dari orang yang kenal, ya, isu ya mungkin dari temannya dia, dia terpengaruh oleh teman-temannya dia, ini vice versa sih ya. Tapi biasanya Capri kan independen ya. Mungkin lebih ke pasangan kamu kayaknya ya. Ada pengaruh dari lingkungan ini, pengaruh dari teman-temannya dia, gitu, circle-circle-nya dia nih, gitu. Jadi hubungannya agak ya gitulah on off-nya, ya, agak panas nih hubungannya di sini. Kayak gitu sih. Dia terlihat berbeda, dia terlihat agak berubah karena ya kamu kamu pasti tahu kalau dia berubah gitu kan. Karena kamu tahu banget bagaimana dia. Ya ini aku ngerasa itu ya berubahnya dia karena adanya gangguan dari circle atau di luar hubungan. Ada yang merecokin di sini. Ya, kayak gitu. Ada yang nyebar isu nggak baik tentang kamu lah gitu. Ya semoga kamu bisa telusurin itu sih. Oke. Hmm, kita kembali ke sisi lainnya lagi di sini. Ada juga Capri yang akan merencanakan holiday. Holiday. Iya kan? Iya kan? Siapa nih yang mau holiday? Holiday bareng keluarga, bersama anak, istri, suami gitu. Ataupun kamu yang belum menikah nih mau pergi ke suatu tempat ini. Ya. Ya tempat ini yang jelas sesuatu yang positif sih. Tidak selalu tempat wisata, bisa tentang ke rumahnya saudaranya dia atau ke rumah orang tua dia gitu. Ya ikutin dulu alurnya, ikutin aja. Selama kamu masih merasa positif, ikutin aja gitu ya. Semoga jadi jodohmu lah, amin gitu loh ya. Oke. Kemudian untuk kamu di bulan ini yang mau menikah ya, atau yang mungkin sudah lamaran atau mau lamaran, mendekati hari lamaran misalkan nih, tentang pernikahan gitu ya. Sabar ya, memang godaannya lumayan loh. Ada godaan di sini
ya cobaan lah, biasalah. Orang yang mau nikah tuh pasti ada aja cobaannya. Cuman aku yakin kalian berdua tuh bisa kok ngelewatin ini. Ya, yang jelas ini memang ada gangguan dari orang ketiga, isu, ya, ada orang yang recokin tadi, gitu loh. Hmm, Dan juga ada kesalahpahaman antar keluarga yang perlu dijelaskan ulang di sini, ya. Cuman insya Allah kamu sampai ke titik pernikahan itu untuk yang sudah lama lamaran ini ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya, semoga kamu sampai ke hari H pernikahan itu. Karena aku ngerasa bulan ini perasaan kamu dan dia ini cukup kuat gitu, ya. Hmm, Oke. Ini dulu lah ya yang bisa aku kupas untuk Capri, ya. Yang jelas untuk bulan ini apapun masalahmu, tolong jangan berkecil hati, ya. Tolong turunkan egomu, emosi kamu, overthinking kamu. Pokoknya hal-hal negatif dalam diri kamu turunkan dulu agar kamu bisa melihat dan merasakan hal-hal baik yang akan datang. Karena ya itu tadi banyak rezeki bulan ini, banyak kelancaran, tapi balik ke kamu bagaimana cara kamu memandang kehidupan ini. Itu aja. Semoga bisa memahami ya. Kita jumpa lagi the next time. Bye-bye Capricorn. Sehat-sehat loh ya.